Hadis ini Quran Nabi Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, bukan Abdul Muttalib, tapi toknya yang ditasbihkan Muttalib. Dan Abdul Muttalib bukan, tapi Abdul Muttalib. Lamnya tidak ditasbihkan. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Nama aslinya Syaibatul Hamdi. Nah, gimana jalan ceritanya? Nah, jalan ceritanya Abdi Manaf, beliau mempunyai 4 anak. Berapa namanya? 4. Yang pertama Hashim. Abdi Manaf ini orangnya lembut, baik. Yang pertama namanya Hashim. Yang kedua namanya Muttalib. Muttalib bukan Muttalib, tidak, tapi Muttalib. Kemudian yang ketiga anaknya namanya Naufal. Dan yang keempat anaknya namanya Abdul Syam. Ingat kan? Kalau ingat, diingat. 4 anaknya. Pertama siapa itu? Hashim. Yang kedua Talib. Hashimnya Ibab ya. Dan yang ketiga Naufal. Yang keempat Abdul Syams. Ya, Abdul Syams. Kemudian Abdi Manaf adalah ayahnya. Ketika ayahnya mau wafat, maka ayahnya berwasiat, nanti kalau aku wafat, maka kekuasaan ini aku berikan anakku yang pertama. Jadi anaknya siapa? Hashim. Kecil ya, Hashim. Setelah pakai sok, Hashim. Dan Hashim sama Muttalib, ya pasti ini Nabi belum lahir. Kalau ada Muttalib ada nggak? Ada. Dia ingat, dia ingat. Kalau ada orang tulis, ada orang tulisnya. Ada. Biar apa namanya? Biar ingat ya. Iya.
Nama apa ya? Apa Pak? Kita ambil dari anaknya Rasulullah Muhammad. Ayahnya apa ya? Abdullah. 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 Ayahnya Abdullah. Abdul Muttalib. Abdullah. Soalnya artinya Muttalib. Kemudian ayahnya Hasim. Ayahnya Abdul Usoy. Bin. Kaab. Ya, oh, bukan di Kaab dia di Hilal, di Hilal ya. Kemudian di Murrah bin Kaab. Ini ya. Kemudian nanti sampai ke mana? Bin Lu'ay, bin Walid, bin Sihar. Ini selesai kita bin Murrah bin Kaab, bin Lu'ay, bin Walid. Nah, sampai nanti ke Ibrahim Ibrahim punya dua anak. Satu namanya Ismail. Satu namanya Ishaq. Nah, dari jalur Nabi, dari Nabi Ismail. Tapi seluruh para Nabi dari Nabi Ishaq. Jadi Adam, Idris, Nuh, Soleh, semuanya ke Nabi Ishaq. Tapi kalau Nabi Muhammad ke Ismail. Kenapa? Salah satunya Rasulullah Ismail. Bahwa Ismail orangnya penyabar. Orangnya penyabar. Tapi kalau Ishaq sabar, tapi terkadang kalau sudah tidak sabar dia minta doa sama Allah supaya diajar. Makanya kan umat Nabi Musa begitu, mau beriman umatnya kepada Nabi Musa, kemudian bisa katakan ya udah aku minta sama Allah, akhirnya dikabulkan. Tapi umatnya nggak beriman, Nabi Musa marah, ya Allah azab aja mereka. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Nabi Muhammad ketika dilempar ke tauhid, datang dua malaikat. Apa kata malaikat ini? Bagaimana memimpin bapak biar hancur? Kemudian kata Nabi Muhammad, jangan, biarkan saja. Mungkin nanti lahir dari perut mereka yang cinta. Jadi beda ya. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad dendam dia, tidak ada umatnya Nabi Musa. Tidak Musa bin Muhammad, karena Muhammad nggak dendam. Kalau ada orang buat keburukan sama kita malah soal keburukan, gak usah ada umatnya Nabi Muhammad. Karena nanti ketika ada orang buat keburukan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi membalasnya dengan doa yang baik-baik, doa hidayah. Allahumma hdiqhum fa innahum la ya'lamun. Nah, dari sinilah dalam riwayat yaitu suku Quraisy. Diilabi Quraisy, diilabi perkataan kita iwan Soib. Nah, ke bawahnya ini bukan Quraisy. Jadi sihir ada yang mengatakan dari Quraisy, ada yang mengatakan dari jadi Lu'ay, Kaab, Murrah, Hilal, Quraisy, Abdimana, bin Adi, Abdul Muttalib, bin Abdullah, bin Muhammad. Inilah suku Quraisy. Dari sihir sampai ke baginda Muhammad. Ila Quraisy, ila perkataan kita iwan Soib. Nah, dari sihir keturunan sihir itu terus inilah suku Quraisy. Nah, ya, begitu. Abdimana tadi punya anak berapa? 4. Pertama Hasim. Kedua siapa? Muttalib.
Hashim kan ya. Kemudian yang Mutawal. ketiga Naufal. Naufal. Yang keempat siapa? Abdul Syams. Nanti dari sini lahir siapa? Usman Utsman bin Affan. Kemudian Hashim, kira-kira ini Nabi sudah lahir atau belum? Belum. Belum. Itu jawabnya dia. Buat ya, namanya kakeknya Nabi baru lahir kan Muhammad. Ya, ini di masa ini boleh berzina, boleh minum khamar, boleh semuanya dilarang Allah Ta'ala. Karena belum turun Wahyu. syariat, belum turun syariat-syariatnya Allah, perintah-perintah Allah untuk larangan ini. Karena larangan itu datang ketika Nabi Muhammad. Gitu ya. Makanya ketika masa itu Hashim dan Muttalib kakak beradik, abangnya Hashim, adiknya Muttalib, walaupun dibolehkan untuk minum khamar, dibolehkan untuk zina, tapi mereka tak mau melakukan itu. Tak mau mereka. Sampai ketika mereka pun dapat hidayah Islam sama saja, juga tidak melakukan zina. Ya, di masa sebelum Islam saja mereka tidak melakukan itu, apalagi ketika lagi Islam. Beda dengan adiknya yang nomor 3, yang nomor 4. Suka bergoyang-goyang, suka minum khamar, gitu, suka dan sebagainya, gitu. Nah ini kedua ini. Makanya kadang-kadang satu rahim anak beda sifatnya. Bang Yunus punya anak juga, gimana ya? 2 tambah 1. Ya 3 atau 2 anak, pasti sifatnya berbeda-beda. Ini beda, ini beda. Nah gitu juga. Walaupun satu rahim, tapi Beda sifat. beda sifatnya. Gitu. Itu beda, wajar. Kelas kakeknya Rasul begitu ya, apalagi sekelas kita. Ya beda-beda. Nah, di masa itu apa namanya, Abdi Manaf mau meninggal. Abdi Manaf mau meninggal dunia. Betul. Ketika Satu lagi. mau meninggal dunia, dan Abdi Manaf ini seorang pemimpin. Ketika mau meninggal dunia, dia bilang sama anak-anaknya, nanti kalau aku meninggal dunia, pemimpin akan diteruskan oleh anakku yang pertama, namanya Hashim. Namanya Hashim. Nah, ketakutanlah Abdul Syams. Naufal ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena Hashim ini orangnya tegas. Dan kalau AA, BB, dan lemah, dan dia lembut terhadap orang-orang yang lemah. Tapi kalau dia tegas dalam perihal-perihal yang kalau jauh dari Allah Ta'ala. Ini Hashim. Seperti Hashim paling benci banget kepada Abdul Syams, karena Abdul Syams ini minum khamar dan sebagainya. Maka Abdul Syams juga pikir, wah yolah kita ini katanya sama Naufal. Kalau si Hashim ini jadi apa? Pemimpin, kita nggak bisa minum khamar lagi. Ya dari di mana orangnya lembut juga sama Hashim. Tapi walaupun ini dia minum khamar, kalau sama ayah, anak sama ayah bisa dirayu. Ayahnya lembut. Walaupun dia larang, apa-apa. Tapi kalau sama abang adik, pasti berantem. Beda dia. Ya, kalau sama abang adik beda. Tapi kalau sama ayah, biasanya ayahnya menjadi lembut sama anak. Gitu, ada sedikit perbedaan. Kan gitu, abang adik kadang-kadang berantem kan. Nah, kalau sama ayah kan kadang-kadang walaupun marah tapi kan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Abdul Syams ini sama Naufal berdoa supaya si Hashim cepat meninggal, supaya cepat wafat meninggal dunia. Akhirnya apa? Nah, akhirnya Hashim berdoa untuk Abdul Syams ini kabul. Doanya kabul. Ternyata di Syam
Syam ya. Di mana Syam? Palestina. Di mana? Palestina. Palestina. Nah, Palestina. Ketika masa itu Palestina ini negara yang paling kaya. Oh, itu berapa Ya, ya? negara yang paling mewah. Tidak ada itu Amerika dan tidak ada. Yang paling berkembang adalah Palestina. Masya Allah. Nah, dan di sini, nah, mempunyai raja yang beriman, raja yang bertakwa kepada Allah, seorang raja pemimpin yang dekat dengan Allah, cinta kepada cinta kepada Allah. Akhirnya apa? Dapat kabar lah, ya, dapat kabar raja Palestina bahwasanya Hashim sudah diangkat jadi pemimpin. Dan dapat kabar akhlaknya mulia, baik, bagus, lembut, ya, akhlaknya luar biasa. Dan yang paling dapat kabar dari raja Palestina, Hashim belum kawin, Hashim belum nikah. Ternyata apa? Raja Palestina kirim surat, kepada Hashim. Masih di mana? Di kampung mana? Madinah. Madinah dari Palestina. Sementara ini di Palestina. Jauh tak? Madinah Palestina jauh. Ya. Hashim bukan di Madinah, tapi di Mekah. Di Mekah. Di Mekah. Kemudian sementara Hashim tinggal di Mekah, raja Palestina tinggal di Palestina. Kemudian dia kirim surat ke Hashim. Apa isinya? Wahai Hashim, aku mempunyai seorang putri. Kau akhlak kau baik banget. Aku minta kepada engkau untuk datang ke Palestina, nikahi putriku, nikahi anakku. Ya, nikahi anakku. Nah, dapat surat itu Hashim senyum. Hashim orang mau kawin kan senyum kan? Iya. Coba kalau dia mau kawin. Senyum. Senyum senang. Di mana sama Hashim? Terima katanya undangan itu. Diterima sama Hashim. Akhirnya apa? Hashim pun pergi berangkat. Kemana? Ke Palestina. Jauh apa dekat? Jauh. Nah, untuk menuju ke Palestina dari Mekah melewati kota Yathrib. Dulu namanya Yathrib. Sekarang namanya Madinah. Palestina. Jadi Mekah, Yathrib, Palestina. Harus lewat Urdun lagi, Jordan lagi ya. Jadi beberapa negara harus dilewati untuk mencapai seseorang kekasih. Akhirnya apa? Berangkatlah Hashim. Kata Hashim, kuamanatkan jabatan kepada adikku Muthalib. Jadi ini siapa? Muthalib. Hashim berangkat dari Mekah. Berangkat. Naik apa? Di unta. Bukan naik pesawat. Dulu ada pesawat. Sampailah di kota Yathrib. Singgah dia sebentar. Sampai singgah sebentar. Nah, ketika sampai di kota Yathrib atau kota apa sekarang Madinah. Yang kita datang ke Madinah. Tiba-tiba ada raja. Namanya Raja An-Najjar. Raja Najjar. Dari suku Najjar. Masya Allah. Di Raja Najjar. Nah, kebetulan raja ini baru sampai. Hashim pun baru sampai. Sama-sama sampai. Kemudian raja ini tengok Hashim senyum. Ya Hashim, kau mau kemana? Mau ke Palestina? Mau ngapain? Kawin, mau nikah. Ya. Oh bantu kalau senyum. Rupanya si Najjar ini bawa putri. Oh, mau dinikahkan juga. Putrinya siapa namanya? Salma. An-Najjar. Iya.
Kemudian akhirnya apa? Kata Najjar, Hashim, aku bawa putri ini. Sebelum kau kawin sama orang Palestina, kawin dulu kau sama anakku. Kawin aja. Akhirnya kawin Hashim sama Najjar. Nah, 3 hari di mana? Madinah. Sesuai dengan perjanjian, Hashim bilang sama Salma, ya Salma, aku sudah bilang dari awal, aku setelah menikah sama kau, aku akan ke Palestina. Nikah lagi ke atau putrinya Palestina. Jadi istrinya berapa? 2. Dalam beberapa hari. 1 hari. Enggak. 1 hari 3 hari. Ya. Sebulan. Jadi kata Salma, orang dulu ikhlas ya. Orang dulu ikhlas. Orang sekarang aja yang ikhlas di Madinah. Orang dulu ikhlas. Jadi ya udah kata Salma, ya udah ada apa-apa. Pergilah aja ke Palestina. Ngapain? Menikahi Istri ke berapa? kedua. Sampai di satu kota namanya Gaza. Sekarang namanya apa? Gaza. Yang sekarang Diserang Israel. Oh iya. Nah, sampai di sini Hashim sakit dan meninggal dunia. Nggak jadi Nikah. Nggak jadi kawin. Jadi kawin ya. Jadi kan? Jadi kawin. Jadi nikah. Dikuburkanlah Hashim di mana? Di Gaza. Maka dalam hadis, selagi masih ada kakek Nabi Muhammad di Gaza, tidak akan aku hancurkan Gaza. Maka sehebat apapun orang Israel menyerang Gaza, tidak akan hancur Gaza karena ada kakek Nabi. Maka Bapak kalau datang ke Palestina, tidak ke kakek Nabi di Gaza, terbang sama babi, tiket bayar sendiri. Ya kan? Ya siap. Terbang Palestina. Tiga cari kuburan kakek Nabi. namanya Hashim. Tawasul nama dia. Wahai Hashim, kakek Nabi, aku bikin nikah 2, langsung pulang dari Palestina nikah istri 2. Oh, ya, sampai di Medan mati dulu. Nah, Muhammadur Rasulullah. Ternyata ketika Hashim meninggal, Salma ini mengandung. Ngandung anak siapa? Hashim. Anak Hashim. Kan 3 hari dah, udah berhubungan, udah. Hashim, Jos. Kalau orang dulu, Jos. Kalau sekarang apa? Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ternyata Salma hamil. Nah, rupanya dapat kabar ke Muttalib. Muttalib siapa? Artinya kalau si Hashim sudah meninggal. Kalau Hashim sudah Meninggal. Ya, meninggal. Sudah meninggal. Sebelum meninggal, dia nikah dengan Salma Najjariyah di Madinah. Dapat kabar juga Muttalib Salma ini mengandung. Nah, ditunggu. Akhirnya Muttalib datang ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Nengok siapa? Nengok Salma An-Najjariyah. Oh, datang. Wahai Salma, aku ini adiknya Hashim. Hashim. Suamimu. Terus? Ya, kamu sudah hamil berapa bulan? Sudah 8 bulan lebih. Nah, nanti kalau melahirkan aku datang kembali lagi. Akhirnya Muttalib balik lagi, tidak lama kemudian datang lagi. Sudah lahir anak itu, kira-kira umurnya lebih kurang 1 tahun. Sudah. Nah, kemudian Muttalib bilang sama Salma, Wahai Salma, ya, nanti kira-kira berapa tahun lagi aku datang lagi. Terus begitu, sampai umurnya sekitar 5 tahunan. Betul? 5 tahun. Nah, lebih kurang begitu. Kemudian Muttalib datang lagi, minta izin sama Salma supaya anak Salma ini dibawa sama Muttalib. Nah, ini istimewanya. Ketika Salma melahirkan anaknya, siapa? Hashim. Anak ini
Kemudian itu bahasa Arabnya namanya Alhamdu. Maka dipanggillah namanya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Ini ada pernah dengar enggak? Belum pernah. Nah, Syaibatul Hamdi. Ya, Syaibatul Hamdi. La ilaha illallah Syaibatul Hamdi. Nah, dan ini adalah putranya si Hasyim. Kemudian ini adalah anaknya Salma An-Najari. Kemudian Mufalih pun ya apa namanya datang ke Salma An-Najariyah bahwa ini Syaibatul Hamdi, keponakannya. Gak dikasihnya sebenarnya, tapi dibawanya aja. Kenapa? Karena dia akan menjadikan pemimpin. Kalau aku meninggal, dia jadi pemimpin, si Naufal Abdul Syams akan jadi pemimpin. Bahaya. Hilangnya begitu. Artinya dibawa, ya. Kalau dia dibawa kemana? Dibawa sampai bawah. Siapa? Nah, pada saat itu di Mekah ini musim perbudakan. Budak itu bahasanya namanya Abdul. Budak namanya Abdul. Bahasa Arab budak namanya Abdul. Di bawah si Mufalih naik unta. Di belakangnya ada Syaibatul Hamdi. Tanya di bawah orang Mekah bilang, ya Mufalih, kau bawa apa itu? Enggak, aku bukan bawa budak, tapi ini adalah keponakanku, anak dari abangku, si Hasyim. Oh enggak. Bukan. Itu pasti adalah budak kau bawa dari Madinah dari Yasin. Maka digelar sama orang kampung, namanya menjadi Abdul Muthalib. Budaknya si Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah. Nama aslinya siapa? Syaibatul Abdillah. Syaibatul yang Abdul Muthalib ini bukan nama aslinya, gelar dari kata utama orang-orang Mekah yang mana dia punya paman namanya Muthalib. Karena masa itu zaman perbudakan, maka diganti Abdul Muthalib. Ya, ada hikmahnya diganti namanya ini supaya Salma An-Najariyah jika dia datang ke Mekah nyari anaknya nggak ketemu. Dia bisa diangkat menjadi pemimpin. Abdul Muthalib, ya Allah. Nah, berarti Abdul Muthalib ini adalah kakeknya dari Muhammad SAW. Kemudian dia punya ayah siapa? Hasyim. Ayahnya Hasyim. Hasyim punya istrinya siapa? Salma An-Najariyah. Istrinya. Berarti Salma An-Najariyah siapa yang Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi. Ibunya. Abdul Muthalib siapanya Rasulullah? Kakeknya. Berarti Salma An-Najariyah siapanya Nabi Muhammad? Buyutnya. Neneknya ya. Neneknya. Iya, buyutnya. Buyut. Ya, kita kan nggak tahu kadang-kadang buyutnya siapa. Ternyata buyutnya itu adalah Salma An-Najariyah. Hasyim siapanya Nabi Muhammad? Buyutnya juga. Buyutnya. Abdul Muthalib kakeknya, Abdullah ayahnya. Abdul Muthalib punya istri. Istrinya namanya Fatimah. Siapa? Binti Amr Al-Makhzumi. Ya. Nah ini berarti siapanya Rasulullah? Kakek neneknya. Fatimah menikah dengan Abdul Muthalib. Lahirlah Abdullah menikah dengan Aminah. Lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Nabi Muhammad, Fatimah adalah neneknya. Nabi Muhammad. Abdul Muthalib adalah kakeknya. Hasyim adalah buyutnya. Salma An-Najariyah Buyut perempuannya. Silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan ini ada nih. Ya, Abdul Muthalib istrinya berapa? 5. Siapa? 5. Istrinya 5.
Yang pertama dia nikah dengan seorang perempuan namanya Laila. Laila. Lahirlah satu anak namanya Harith. Kemudian menikah lagi yang kedua Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah, lahirlah banyak anaknya. Pertama Abdullah, satu lagi siapa? Satu lagi namanya Abdullah, satu lagi namanya Zubair, satu lagi namanya Sofia. Banyak. Anaknya banyak, anaknya 10. Anaknya 10. Ya Abdul Muttalib nikah yang istri yang kelima, lahirlah Abu Lahab. Makanya jangan sampai istrinya 5 bahaya. Nanti Abu Lahab. Ya, masalahnya begini. Ya. Karena kita sekarang dapat masalah. Kenapa? Ketika Abdul Muttalib kakeknya meninggal, berapa umur Nabi ketika kakeknya meninggal? 8 tahun terus. 8 tahun. 2 tahun. Apa namanya? 8 tahun. Berapa tahun? 8 tahun. 2 tahun dirawat sama Abdul Muttalib. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Kakeknya meninggal ya. Nah, berarti umur 8 tahun. Masalahnya, umur 8 tahun kan masih kecil ya. Nah, masalahnya kan banyak. Abdul Muttalib kan anaknya banyak. Anaknya banyak nggak? Banyak. Ada Abdullah, ada Abu Thalib, ada Harith, ada Abu Lahab, ada macam-macam ya. Macam-macam banyak ada. Ya. Nah, sekarang kita udah paham kenapa Nabi Muhammad ini ketika umur 8 tahun yang ketika Abdullah meninggal dirawat sama Kawannya. Abu Thalib, pamannya. Kenapa nggak paman yang lain? Kenapa nggak Abu Lahab? Kenapa? Karena satu ayah satu ibu. Maksudnya satu kakek satu nenek. Karena Abdullah satu ayah sama satu ibu. Paham ya? Dan Abu Thalib satu ayah sama satu ibu. Karena Abu Thalib satu ayah satu ibu. Karena Nabi Muhammad punya kakek sama nenek, sama-sama Abdullah dan Abu Thalib ini satu ayah sama satu ibu. Makanya Nabi Muhammad pilih ke Abu Thalib. Nah, di sini juga ada luar biasa. Ketika dirawat Nabi Muhammad 8 tahun, Abu Thalib ternyata punya istrinya namanya Fatimah semua. tapi bintinya lain, bintinya binti Asad. Kalau ini binti apa? Amr. Ini binti Asad. Sama-sama Fatimah. Neneknya Fatimah, neneknya Rasulullah Fatimah, bintinya juga Fatimah. Nah, ini kedua-duanya Fatimah sama Fatimah, nenek dan bibinya leputnya luar biasa. Maka Nabi Muhammad berniat, kalau nanti aku punya anak perempuan, diberikan nama Fatimah. Makanya anak Nabi namanya Fatimah. Dari mana asal usulnya? Ternyata beliau berpesan dengan nama nenek, sifat nenek dan sifat bibinya Fatimah. Agak kulihat, paham ya? Nah, ini kayaknya udah diulang-ulang namanya. Tapi kita ulang lagi. Nah, kemudian di sini kata beliau, ya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib juga punya anak. Anaknya namanya Sayyidina Abbas. Anaknya Sayyidina Abbas. Nah, Sayyidina Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah juga punya nenek, punya ibu. Ibunya namanya Lubabatul Kubra. Di sini ada kisah yang luar biasa. Coba kisah ini belum ada kan? Belum. Nanti kisah ini coba diulang-ulang ya sama anak. Seru kisah ini ada kan? Hapus. Dan ya. Jadi ini boleh tidak? Nah, ini apa? Insya Allah ya luar biasa. Ini coba nanti kisah ini diulang-ulang sama anak-anak kita di rumah ya. Kisahnya luar biasa. Ini kisahnya kita lagi kemarin. Tadi saya bilang Abdul Muttalib punya anak. Namanya salah satunya adalah Abbas. Karena Abdul Muttalib punya anak dari istri siapa? Dari istri yang ketiga. Karena kita cerita tadi Abdul Muttalib istrinya berapa? 5. Istri yang kedua adalah Abdullah.
Istri yang ketiga adalah Abbas. Berarti Abbas namanya Rasulullah. Nah, Sayyidina Abbas menikah dengan seorang perempuan namanya Lubabatul Kubra. Apa namanya? Lubabatul Kubra. Kemudian Lubabatul Kubra punya ayah namanya Al-Haris. Namanya Al-Haris. Kemudian Al-Haris menikah dengan seorang perempuan namanya Hindun binti Auf. Hindun binti Auf. Mereka menikah, lahirlah 3 perempuan. Pertama namanya adalah Maimunah. Maimunah. Yang kedua namanya Lubabatul Kubra. Kemudian yang ketiga namanya Lubabatul Sughra. Maimunah menikah dengan seorang laki-laki, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah. Tapi Maimunah istrinya Rasulullah, istrinya saya. Di mana kuburannya? Nanti kalau kita umroh naik bus, ngambil tempat di Binani, 2 jam dari situ pasti sampai ke rumahnya di tengah jalan. Jika sebesar turun, kemudian lanjutkan ke mana? Ke Mekah. Jangan sampai ini kuburannya apa namanya lain? Maimunah istrinya Rasulullah. Lubabatul Kubra menikah dengan Abbas, akhirnya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah bin Abbas. Kan hanya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ternyata Abbas Abdullah punya anak namanya Lubabatul Kubra. Lubabatul Kubra menikah dengan seorang laki-laki namanya apa? Al-Walid bin Mughirah. Lahirlah anak namanya siapa? Khalid bin Walid. Yang ketiga Khalid bin Walid. Dari ayahnya adalah Islam kafir, anaknya Islam, dia kafir. Ayahnya kafir. Nah, di sini ceritanya begini. Berarti Maimunah siapanya Abdullah? Kan gini nih, Maimunah punya adik Lubabatul Kubra, menikah dengan Sayyidina Abbas. Lahirlah Abdullah. Berarti Abdullah ini siapanya Maimunah? Keponakannya. Maimunah siapanya Abdullah? Bibinya. Lubabatul Kubra siapanya Abdullah? Tantenya, bibinya. Abdullah siapanya Lubabatul Kubra? Keponakannya juga. Nah ini nih ceritanya begini. Jadi nanti di dalam kisah ini, berarti Abdullah lupa tidak dengan Rasulullah? Lupa. Umur 13 tahun. Umur 13 tahun Abdullah Rasul meninggal. Umur 13 tahun Abdullah Rasul meninggal. Ada riwayat mengatakan 15, ada yang mengatakan 18, maaf beriman. Yang penting umur 13 tahun meninggal, kita meninggal. Meninggal. Siapa meninggal? Rasulullah. Nah, kemudian meninggallah Maimunah. Maimunah ini siapanya Rasulullah? Abdullah? Istri ya ke apa iparnya? Iparnya. Siapanya Abdullah Maimunah? Bibinya. Tantenya, bibinya. Kok pusing? Pusing. Iya, ini keponakannya, Wan. Keponakannya. Nah, di sini ceritanya luar biasa. Nah, Abdullah di umur sekitar 20 lebih bermimpi Rasulullah. Nah, bermimpi baginda Muhammad. Kemudian sebelum bermimpi Rasulullah, nah, dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, aku bermimpi Rasulullah. Apa kata Abbas? Abbas, wahai anakku, Nabi bersabda, man ro'ani fil manam, faqad ro'ahu yasra. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, kata Nabi, dia akan melihat aku di alam nyata. Fa'inna syaitan la tatamatsal bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Kata siapa? Nabi Muhammad. Ya. Tapi sebelum mimpi Nabi kita harus tahu ciri-ciri Nabi sama ilmu Muhammadiyah ya. Nanti ada datang orang begitu. Ustaz, tadi orang mimpi Nabi, gimana rambutnya keribu, kemudian kulitnya hitam, matanya hitam semuanya, kemudian kukunya panjang-panjang, itu kuntilanak, bukan Nabi Muhammad. Ya, itu kuntilanak. Ya,
atau dulu sama ininya, sama Imam Muhammadiyah. Untuk nyanyi mana kan itu. Singkat cerita udah. Akhirnya apa? Udah. Kalau kau berhak kata saya apa gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya mukanya merah, ada kemerah-kemerahannya, ada coklat-coklatnya, hidungnya kayak burung alis, nanti rambutnya enggak keribu, jangan tuh, enggak keriting, enggak keribu dan enggak lurus banget, ikal gitu. Ya kita tahu sama Allah. Solat saya Abdullah, benar. Kalau kau sudah mimpi Rasulullah dengan ciri-cirimu itu, pasti Rasulullah datang. Mana? Menuju mudaranya, datang menjumpai dalam keadaannya, dalam keadaan nyata. Ternyata Rasulullah kita Maimunah. Siapanya tuh? Ibunya. Wahai ibu, sedang aku mimpi Rasulullah. Ditanya ciri-cirinya begini sama. Maimunah bilang apa? Wahai Abdullah, keponakanku, ini ada jubahnya Rasulullah. Jubahnya Nabi. Waktu beliau meninggal dikasih jubahnya sama aku. Ini ada cerminnya Rasulullah. Kau pakailah ini karena kau telah mimpi baginda dari Muhammad. Dilangsung senang kali Abdullah. Dipakailah ini jubah, kemudian diambil cermin itu. Ketika dia memandang pakai jubahnya Rasulullah, ternyata bukan wajah dia, melainkan wajah baginda dari Muhammad. Allah. Nah, ini berarti benar. Intinya benar. Kalau saat kita mimpi Rasulullah SAW dalam keadaannya mimpi Rasulullah SAW dalam keadaan mimpi, pasti kita akan melihat Nabi dalam keadaannya. Mudah-mudahan dapat rezeki insyaAllah. Dapat rezeki bisa mimpi baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salam. Ya, paham ya ceritanya? Paham, insyaallah. Rasulullah bertanya. Hasim kenapa meninggalnya Ustaz? Hasim meninggalnya karena kecapean. Kecapean? Ya, kecapean berjalan, kemudian sakit, meninggal dunia. Ya, kecapean berjalan. Dibunuh siapa? Adiknya siapa tadi? Novel sama Abdul Sam. Adiknya hanya berdoa saja. Doa saja. Karena adiknya masih tinggal di Mekah. Dia ikut pergi. Adiknya berdoa supaya Hasim cepat meninggal. Tapi doanya kabul. Meninggalnya bukan karena dibunuh, tapi karena sakit, kecapean, lemas, meninggal dunia di Gaza. Kita kan dulu memang kalau perjalanan itu susah, melewati lembah-lembah, kemudian bekal pun susah. Kayak sekarang naik pesawat. Dari sini ke Malaysia berapa jam? Belum pernah coba. Belum pernah coba. Berapa kali? Dari sini naik pesawat Palestina. Belum tahu ya, mungkin 12 jam atau 13 jam ya. Nggak tahu kan. Tapi kalau ke Yaman 12 jam saya dapat kita ikut. Yaman 12 jam. Kalau ke Mekah 8 jam. Apa 9 jam ya? 9 jam. Kalau ke Yaman 12 jam. Kalau ke Oman 7 jam. Ke India 5 jam. Ya. Uzbekistan 19 jam. Itu kok. Ya, tapi kita maunya ada rezeki keliling dunia. Amin. Ya, insyaallah berangkat di sana. Ada pertanyaan insyaallah? Ya, hari ini kajiannya cerita Abdullah bin Amr karena riwayatnya Abdullah bin apa? Itu masuk hadis. Ya, hadis ini hadis kursi yang sangat indah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita baca minggu depan lagi. Insyaallah mudah-mudahan hadis ini hadis yang salah satu yang mendapat istimewaan oleh umatnya bagi dan Muhammad. Nanti kita bahas minggu depan. Ada yang pertanyaan? Ada? Nah, di sini kan ada yang sama ya kan? Ada nanti jadi Rasulullah makannya, minumnya, wajahnya, di pundaknya ada nubuah dan macam-macam. Ya, itu bagus tuh. Ya, kalau bisa dibaca tiap malam mau tidur. Kalau di Hadramaut itu tiap malam mau tidur dibaca. Supaya apa? Supaya Nabi datang melalui itu. Ya, dibaca sebelum tidur. Apalagi sekarang sudah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalin ya akhirin ya quwwat bimatin ya rahman rahim ya arhamar Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna wa inna syukri muhammadika muhammad rasuli habba ibadika salihin ya karim ya hanan bijahi wa li'ana rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
Sebab kayaknya Ustaz takut kurang sah, gigi ini masih berdarah. Nah, kan baru satu gigi, giginya kan? Takut berdarah, takut kan najis kan. Nah, tapi walaupun ada uzur nanti minggu depan kalau sudah baik, baru nah, ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.